wabarakatuh. Masih ada yang belum menjawab salam saya. Sekali lagi boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, rekan-rekan sekalian, kembali di siang hari ini dalam agenda rutinitas pojok pendidikan yang diselenggarakan oleh Makmal Pendidikan. Kali ini kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai bagaimana sih pendidikan ala Rasulullah seperti itu, ya. Konsep pendidikan nabawiyah. Jadi ini mungkin tumben terdengar, mungkin saja ada mungkin yang dari teman-teman sekalian yang baru mendengar atau bahkan pernah mendengar sebelumnya, ataupun pernah terlaksana di satu atau dua sekolah yang ada di tempat kita ini. Seperti apa itu? Sebelumnya kita buka dulu dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bisa di depan dulu yang ada di belakang. Mohon mengisi meja yang ada di depan terlebih dahulu. Bu Ati, silakan Ibu. Ada yang biar ada yang isinya nih. Ada di foto gitu. Silakan Pak, di depan aja. Biar ada isinya buat Baik, silakan. Ada yang di depan lagi. Silakan. Oke, sebelumnya saya ingin sapa ya. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, tetap cinta. Kayak ditambahin tuh. Iya. Kalau saya bilang selamat pagi, nanti jawabannya semangat, oke? Oke. Selamat pagi. Semangat. Oke, sambil mengepalkan tangan kanannya, ya. Selamat pagi. Semangat. Kalau saya katakan selamat siang, kerja keras, oke? Kerja keras. Walaupun semakin siang kemudian menjelang sore energi semakin terkuras, tapi kita tetap kerja keras. Selamat siang, kerja. Selamat siang, kerja. Oke, kalau saya bilang selamat sore, jawabannya bersenang-senang. Oke, bersenang-senangnya sambil digoyangkan di samping telinganya. Oke? Selamat sore, bersenang-senang. Kalau saya katakan selamat malam, jawabannya mimpi indah. Mimpi indahnya sambil kedua tangannya di samping pipi kiri dan pipi kanan. Oke, saya ulang sekali lagi. Selamat pagi. Semangat. Kok nggak semangat ya? Gadgetnya di sini ditaruh dulu sebentar ya. Gadgetnya ditaruh sebentar, oke. Konsentrasi ke saudara saya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Mimpi indah. Baik rekan-rekan sekalian, semoga dalam jangka waktu 2 jam ke depan teman-teman bisa konsentrasi dan mendapatkan ilmu di pagi menjelang sore hari. Baik, terima kasih kepada Pak Syafi'i pemateri kita sambut dengan aplaus yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya di Pojok Pendidikan Makmal Pendidikan Dompet Du'afa. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini
yang mudah-mudahan termasuk majelis ilmu yang kata Rasulullah, majelis ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah begitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini dicatat sebagai majelis ilmu yang juga disebutkan bahwa para malaikatnya Allah itu senang berkumpul di majelis-majelis ilmu, mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita mendapatkan juga doa dari para malaikatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, bahagia sekali saya siang kali ini bisa berbagi dengan teman-teman. Karena itu bagi saya hari itu ada 8. Hari itu ada 8, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari bahagia. Maka sejak saya bilang hari itu ada 8, sampai hari ini Krisdayanti masih bingung menghitung hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Dia bingung ada 7 atau ada 8. Baik, kalau nama sudah tahu semua. Muhammad Syafi Al-Bantani punya 1 istri, 1 putra, 2 putri, hobi menulis dan meneliti, bisa mengaji dan memotivasi, bercita-cita naik haji, suka wangi melati tapi tidak suka bau keras. Hari Jumat, Jumat lalu saya isi training di MIA Kota Cilengsi, ternyata ditambahin oleh pesertanya. Nambah istri 1 lagi gitu. Disautin lagi sama yang lain, dicarikan dari Cilengsi gitu. Tentunya saya nggak bawa istri, jadi aman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang konsep pendidikan Nabawiyah. Tentu tidak akan detail, hanya saya akan menyampaikan paradigmanya saja dan konsepnya secara global. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya konsep yang sudah melahirkan generasi hebat yang mengukir peradaban gemilang selama lebih dari 1000 tahun. Inilah yang mestinya kita replikasi sekarang ini. Karena waktunya juga terbatas, sedianya jam 1, tapi ternyata kita mulai jam 1.45. Dan nggak apa-apa, berarti sesi diskusinya juga akan lebih pendek. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai dengan 1 pertanyaan. Sudah idealkah sistem pendidikan kita? Sudah ideal belum? Ragu-ragu ya. Kita kan bergerak di dunia pendidikan, gitu kan? Sudah menempuh pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kalau ditanya sudah idealkah sistem pendidikan kita, atau saya kerucutkan lagi, Islami atau sekulerkah sistem pendidikan kita? Islam atau sekuler? Ragu-ragu jawabnya kan? Kalau ragu-ragu itu biasanya nggak punya konsep yang jelas gitu, makanya ragu-ragu gitu. Kalau saya bilang pendidikan kita ini ya dekat-dekat dengan sekuler. Buktinya apa? Enggak di sekolah negeri, enggak di sekolah umum. Enggak di sekolah negeri, enggak di madrasah, ya. Laki-laki dengan perempuan dicampur dalam 1 kelas, betul kan? Kebanyakan begitu. Nah, kira-kira itu konsep dari siapa itu? Laki-laki, murid laki-laki, kalau SD nggak masalah lah karena belum balik. SMP, SMA atau sanawiyah aliyah dicampur dari 1 kelas, itu konsepnya siapa? Coba kita lihat, baca sejarah Islam, ada nggak dalam sejarah pendidikan Islam laki-laki dan perempuan, murid laki-laki dan perempuan dicampur di 1 kelas? Lebih banyak mana manfaat atau mudorotnya? Kalau saya flashback zaman saya sekolah dulu, lebih banyak mudorotnya. Yang ada apa? Laki-laki dengan perempuan duduknya berdua. Padahal sudah jelas laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi tetap aja beberapa melanggar, laki-laki dan perempuan duduknya berdua. Gurunya diam saja, nggak memisahkan. Lagi pelajaran, cubit-cubitan dan sebagainya itu di madrasah, apalagi di sekolah umum, ya kan? Seragam juga seperti itu, tapi untungnya sekarang sudah dirubah kan. SMP, SMA dulu waktu zaman saya sekolah, yang perempuan roknya pendek, betul kan? Ininya pendek. Gak usah pakai dalil agama lah, pakai logika kesopanan saja. Sopan nggak? Perempuan sudah balik SMP, SMA, sekolah pakai roknya pendek, nggak masuk di akal. Tapi kita pakai itu sekian puluh tahun gitu. Banyaklah kalau mau disebutkan ya. Maka pertanyaan berikutnya, sudah sesuaikah dengan konsep pendidikan Nabi?
Belum. Mengapa kita mau mengekor saja dengan konsep pendidikan yang bukan dari kita? Padahal kita punya hazanah pendidikan Islam yang luar biasa, tapi kenapa kita nggak mau meneliti itu, nggak mau mencari ke situ, malah kita terima saja, ngekor saja ke mainstream bahwa SMP SMA itu seperti ini, perguruan tinggi itu seperti ini, kita ikut saja gitu kan. Padahal kalau kita tarik ke sejarah, sejak takluknya kerajaan Islam di Nusantara, kehilapan Utsman 1924, maka dominasi peradaban dunia tidak terkecuali di pendidikan dan psikologi itu peradaban Yahudi dan Barat. Barat mengekspor konsep-konsepnya ke negara-negara yang berpenduduk Muslim, baik di bidang apa saja. Bahkan menurut saya Muhammad Kutub, bidang terbesar yang dimasuki konsep-konsep Barat dan Yahudi adalah bidang psikologi dan pendidikan. Dan kita silau, wah Barat maju gitu kan, hebat. Oh konsepnya ini, kita terima, kita adopsi. Jadilah sekolah seperti kita sekarang ini. Ada SD, SMP, SMA dengan muatan kurikulum yang nggak jelas juga. Nanti kita akan lihat. Saya ingin mulai dari awal, yang paling mendasar dan fundamental. Apa tujuan pendidikan yang hakiki? Ada yang saya jawab? Apa sih tujuan pendidikan? Kalau yang sudah boleh tanya ke orang tua, kira-kira orang tua, tujuan orang tua menyekolahkan kita itu apa? Atau nanti kita yang sudah punya anak menyekolahkan anak itu tujuannya apa? Kalau disurvei mungkin kebanyakan apa jawabannya? Biar pintar. Biar pinter, terus biar sukses, biar dapat kerjaan bagus, ya kan? Pasti jawabannya kayak gitu. Nah, apakah itu tujuan pendidikan sebenarnya? Kalau tujuan pendidikannya itu ya sudah, akhirnya daftar saja, ya, dangkal saja pendidikan kita. Pokoknya yang penting nanti anak saya besar dapat pekerjaan bagus, gajinya besar, kan? Kayak gitu kan? Nggak peduli itu yang lain-lainnya. Kita cari gitu kan di psikologi barat nggak ketemu juga. Padahal Islam sudah bicara, ya. Al-Quran itu sudah bicara. Tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah dua. Ini menjadi hamba yang taat dan menjadi khalifah di bumi. Al-Zariyat 56, Al-Baqarah 30. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan wa yaqulu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya beberapa kali dimintai mengajar ngaji pensiunan sebuah departemen pemerintah. Rumahnya lantai 2, cukup megah, mobilnya ada 2 atau 3, mungkin tabungannya miliaran, tapi membaca Al-Quran abatasan. Coba dipikir buat apa? Sekolah lebih tinggi, berkarir sedemikian rupa, tapi baca Al-Quran nggak bisa. Dan kalau mau jujur, berapa banyak di Indonesia itu yang seperti itu? Apakah pendidikan itu hanya seperti itu supaya orang bisa dapat pekerjaan bagus, gajinya besar, bisa punya rumah bagus, mobil dan seterusnya? Tapi kemudian sebagai hamba dia nggak bisa, sebagai khalifah juga dia nggak menjalankan peran. Nah ini catatan pentingnya. Jadi hamba yang taat itu tidak ada pilihan, wajib jadi khalifah pilihan profesi. Jadi tujuan pendidikan yang sebenarnya harusnya menciptakan, menyiapkan anak-anak supaya bagaimana menjadi seorang hamba yang taat, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah gitu. Bagaimana proses pendidikan itu disiapkan untuk menghasilkan anak-anak ini? Karena ini wajib, nggak ada pilihan, kecuali pilihannya di luar Islam. Bagi yang memilih Islam, maka ini adalah wajib, tidak ada pilihan. Nah kemudian yang khalifah ini ada pilihan, silakan mau jadi dokter silakan, arsitek silakan, insinyur silakan, trainer silakan, ustadz silakan, berkarirlah, berkontribusilah di bidangnya masing-masing sebagai khalifah di bumi. Nah ini pilihan, tapi yang ini wajib, nggak ada pilihan. Saya pernah dapat curhat, ini asli, kisah nyata, pasangan pengantin baru, kemudian nanya, saya Ustaz, bagaimana cara mandi junub? Saya seorang pengantin baru sekali melakukan hubungan suami istri. Ketawa saya, pengen ketawa, pengen nggak ketawa terjadi ketawa. Bayangkan sudah menikah belum tahu cara mandi
junub gitu kan. Karena di rumah nggak dapat, di sekolah nggak dapat gitu kan. Padahal ini yang wajib. Dan kalau kita mau jujur, seberapa banyak sekolah-sekolah kita yang menyiapkan ini? Kebanyakan di sini. Bagaimana anak supaya jadi dokter, lulus PTN 100% gitu kan, tanpa tes dan sebagainya. Itu yang dibanggakan gitu. Walaupun di sininya nggak benar. Padahal yang wajib itu di sini. Ini adalah pilihan. Jadi kebalik-balik gitu ya, pendidikannya. Saya agak percepat ya, karena waktu terbatas. Nah, ini lihat ya, profil auto pendidikan kita. Ya. Anak SMP kerjanya kayak gini kalau pulang sekolah. Yang lebih parah dari ini banyak. Dan perjalanan saya menulis dari 2005 sampai sekarang itu banyak menerima curhatan dari para remaja dan banyak memberikan konseling. Salah satunya remaja di Bogor, SMA di Bogor, saya nggak sebutkan nama orang dan sekolah. Remaja perempuan di Bogor konsultasi ke saya, dia pacaran, kelewatan pacarannya sampai melakukan hubungan seks berkali-kali pula, dan dengan jujurnya dia bilang ketagihan. Coba siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang mau disalahkan? Orang tua, sekolah. Saya nggak tahu kabar terakhir karena nggak kontak-kontak saya lagi. Di Bogor berarti nggak jauh lah dari LPI, gitu kan? Dari BPI. Ini produk pendidikan kita nih. Nggak semua memang, tapi angkanya cukup banyak juga. Gitu. Nah, maka solusinya bagaimana? Solusinya, kalau menurut saya nggak ada pilihan lain. Kembali ke konsep pendidikan yang telah melahirkan generasi hebat pemikir peradaban emas, yaitu konsep pendidikan Islam pemahaman. Sudah terbukti. Ngapain kita cari-cari yang lain coba? Dari tahun kurang lebih 700 Masehi, ketika Rasulullah memulai membentuk negara Madinah, sampai 1924 Masehi, sudah 1000 tahun lebih. Terbukti menghasilkan generasi hebat di usia belia tuh, nanti kita lihat. Di usia belia yang kemudian melahirkan peradaban gemilang. Jangan dikira sekarang ini peradaban barat itu peradaban yang hebat. Biasa aja. Kalau kita lihat sampai ke dalam-dalamnya, justru barat itu sedang pusing gitu, dengan efek samping dari konsep mereka gitu. Kebobrokan moral, kejahatan dan sebagainya. Nah, kita itu silau gitu kan, ke barat. Wah, barat hebat, konsepnya dipakai, konsep psikologi dipakai, jangan berkata jangan gitu. Ngomongnya ini susah, jangan berkata jangan kepada anak. Padahal Al-Quran bilang la tusyrik billah, ya. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil, dan seterusnya banyak. Tapi kita ambil aja konsep dari barat, gitu kan. Pavlov, uji coba anjing gitu ya. Stimulus respon, kita ambil juga serap dalam pendidikan. Padahal Islam itu punya konsep-konsep sendiri yang itu telah terbukti. Sekarang kalau bertunjukkan mana sih bukti pendidikan Barat yang kemudian jadi generasi hebat mengukir peradaban gemilang seperti Islam dulu? Nggak ada. Kalau pernah ada kemajuan semua, bahwa dalamnya itu bobrok gitu. Dan sekarang kita umat Islam silaunya ke Barat gitu. Nah, solusinya nggak ada lagi, kembali ke pendidikan Islam. Mari kita sama-sama belajar, mengkajinya. Mengapa sistem pendidikan Nabawiyah? Jawabannya dua. Jaminan dari Rasulullah. Taraktu fikum syai'aini, dalam riwayatnya taraktu fikum amrayni. Lam tadilu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnah. Ini Rasulullah yang ngomong. Aku wariskan kepada kalian dua perkara yang jika kalian pegang keduanya ini tidak akan tersesat selama-lamanya. Pakainya lang tadilu. Lang itu kan dalam bahasa Arab menunjukkan arti yang tidak akan selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, nggak ada kemungkinan yang lain. Dan tadilu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah.
itu sudah bilang, yang bilang Rasulullah, kitanya aja yang budak gitu kan. Mohon maaf. Kalau yang ngomong psikolog barat, yang ngomong ilmuwan barat kita dengar, tapi yang ngomong Rasulullah nggak dengar. Contoh lain apa? Rasulullah bilang, la tasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil berdiri. Rasulullah udah bilang. Tapi dasar aja kita minum juga sambil berdiri. Tapi begitu ada teman yang menyampaikan penelitian, bro, hasil penelitian menyampaikan ternyata kalau kita minum sambil berdiri itu posisi ginjal serabut dalam ginjalnya terbuka. Sehingga kalau cairan yang kita minum itu mengandung kuman dan sebagainya langsung masuk ke ginjal dan bisa mengganggu ginjal kita. Tapi kalau kita minum dalam posisi duduk, selaputnya nutup sehingga akan tersaring. Oh gitu ya penelitian. Ya, kalau begitu saya tidak akan minum lagi sambil berdiri. Dengan penelitian nurut, dengan Nabi nggak nurut. Pertanyaannya, pedomannya penelitian atau hadis? Gitu. Bahkan yang di ekstrim, kalau ada ayat Al-Quran bilang nggak nurut juga begitu ada penelitian dengar nurut, kitab sucinya Al-Quran atau penelitian gitu. Ya kan bagus Pak, dibuktikan dengan penelitian. Bagus, tapi urutannya kembali. Harusnya sami'na wa ata'na dulu dengan apa kata Quran dan hadis. Nah, kemudian dibuktikan dengan penelitian untuk menguatkan. Jangan Al-Quran bilang, hadis bilang nggak percaya, begitu penelitian membuktikan baru kita percaya. Kembali namanya, berarti kitab sucinya penelitian. Nah, jaminan dari Rasulullah tadi, kalau begitu saya ini sudah terbukti melahirkan generasi hebat mungkin peradaban dunia. Kita lihat contoh-contoh generasi didikan Rasulullah. Nah, ini sebelumnya ada perkataan Imam Malik rahimahullah. Lan tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Generasi ini tidak bisa diperbaiki kecuali dengan cara konsep bagaimana generasi awal diperbaiki. Rasulullah diutus ke Mekah itu kan peradaban jahiliyah, di mana mabok, zina, judi, mencuri, merampok itu biasa. Bayangkan betapa bobroknya generasi waktu itu. Tapi Rasulullah diutus datang dengan kurikulum Al-Quran, dengan kurikulum hadis, bisa memperbaiki masyarakat yang rusak seperti itu. Nah, generasi ini kalau mau bisa diperbaiki, maka pakai konsep seperti generasi awal dulu diperbaiki. Jangan cari-cari yang lain-lain lah. Capek-capek kita nanti muter-muter aja hasilnya. Ikutin konsepnya Pavlov, terus Schopenhauer gitu kan. Yang lain-lain nanti muter-muter aja. Ujung-ujungnya nanti kita kembali ke Islam. Ngapain muter-muter capek-capek? Atau ujung-ujungnya kita akan kembali ke Islam juga. Ini contoh didikan Rasulullah. Usamah bin Zaid 17 tahun menjadi panglima perang. Mana ada sekarang panglima TNI presiden mempercayakan panglima TNI pada prajurit umur 17 tahun. Di negara mana tunjukkan? Gak ada, hanya Islam yang bisa. Abdullah ibnu Abbas 15 tahun menjadi staf ahli Khalifah Umar bin Khattab. Tunjukkan juga sekarang staf ahli Presiden SBY. Ada nggak yang umurnya 15 tahun? Nanti kita lihat kenapa usia beliau ini bisa jadi pakar, karena sistem pendidikannya. Imam Syafi'i 15 tahun menjadi mufti. Mufti di Indonesia mufti nggak ada, yang ada Majelis Ulama Indonesia, karena dinilai tidak ada satu kiai pun, ulama pun di Indonesia yang memiliki bobot keilmuan untuk jadi mufti. Harus rame-rame bareng-bareng. Imam Syafi'i 15 tahun menjadi mufti, memberikan fatwa hukum. Umar bin Abdul Aziz 23 tahun menjadi gubernur Hijaz, Mekah dan Madinah. Bahkan Muhammad Al-Fatih 14 tahun menjadi wali kota, 21 tahun menjadi sultan. Coba mana ada sekarang 14 tahun jadi wali kota? Ada yang 14 tahun, umuran segitulah 14-15. Ada. Kira-kira bayangkan anak-anak remaja usia 14-15 tahun, generasi kita sekarang itu ngapain kerjanya?
Jangan yang jelek-jelek, yang bagus-bagus saja, yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Paling bisanya apa gitu? Kan remaja umur 14-15 tahun. Yang jelek-jelek, yang bagus-bagus saja. Ya. Bang beliin bawah bang ibunya gitu kan. Al-Fatih itu 14 tahun jadi wali kota, 20 tahun jadi sultan. Kan pertanyaannya kenapa bisa jadi seperti itu? Seperti apa pendidikannya? Ibnu Sina 17 tahun jadi dokter ahli negara, dokter spesialis. Kalau sekarang dokter spesialis itu harus berapa tahun? Kuliah 5 tahun, 23, tambah spesialis 2 tahun, 25, paling cepat 25 tahun. Ibnu Sina 17 tahun sudah jadi dokter ahli. Itu gambaran sejarah pendidikan Islam yang sudah begitu hebat, tapi kita tinggalkan, kita abaikan. Nah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana sih pendidikan Islam di masa dulu, di masa Nabi, di masa sahabat, di masa tabi'in bisa menghasilkan orang-orang hebat seperti itu. Nah, ini desain besarnya, ciri konsep pendidikan Islam. Sekarang mari bandingkan dengan konsep pendidikan kita sekarang. Cocok atau enggak? Kalau enggak cocok, pantesan jadinya seperti kita sekarang. Pertama, memerhatikan urutan. Dasarnya Al-Jumu'ah ayat 2. Yang kedua, menghindari kesia-siaan. Al-Mu'minun ayat 3. Sudah pernah saya singgung atau lagi hal ayatnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi yang tidak bisa baca tulis seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka wa yuzakkihim dan menyucikan akidah mereka, menyucikan tauhid mereka dari syirik dan sebagainya, menyucikan hati mereka dari dosa dan sebagainya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dan mengajarkan kitab baca Al-Qur'an, hikmah dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi urutannya adalah iman dulu, tauhid dulu, Al-Quran baru ilmu yang lain. Nah, ini urutan usia dalam Islam. Kalau yang belajar psikologi, yang kuliah di psikologi mungkin pernah tahu psikologi perkembangan. J.J. Rousseau itu diantaranya salah satunya. Buat tahapan fase usia, gitu kan? Tapi belum pernah kayaknya disinggung ini tahapan usia ini. Yang sekarang bahkan di undang-undang di negara kita yang berlaku itu 17 tahun baru dibebankan hukum. Di bawah 17 tahun dianggap sebagai anak-anak, gitu kan? Masih di bawah umur 17 tahun. Coba kita lihat. Di Islam itu urutan usia seperti ini. 0 sampai 2 tahun rodoa, masa penyusuan. 2 sampai di atas 3 tahun itu hadonah, pengasuhan. 7 ke atas itu tamyiz, masanya anak bisa membedakan baik dan buruk. Nah, di sini ada garis merah. Balik 12 sampai 15 tahun. Disinilah critical poinnya, poin penting dalam sejarah atau fase perkembangan seorang anak manusia. Di sini di masa balik ini. Disinilah dia dikenakan taklif, beban hukum syariat Islam secara penuh, total. Nggak ada yang dipilah-pilah. Oh, karena masih 12 tahun atau 13 tahun baru diwajibkan ini saja. Nggak ada. Begitu sudah balik anak laki-laki atau perempuan, maka ia dikenakan beban hukum, taklif, kewajiban menjalankan syariat Islam sepenuhnya, semuanya, konsekuensinya dosa, pahala, durhaka, taat dan seterusnya. Maka semestinya bagaimana pendidikan menyiapkan anak usia balik itu sudah bagus ibadahnya, sudah bisa mengemban taklif hukum syariat Islam secara penuh. Itu. Nah, kalau di kita kan 17 tahun.
di bawah 17 tahun masih dianggap anak-anak. Akhirnya anak-anak kita nggak belajar tanggung jawab, masih di bawah umur, nggak apa-apa berbuat seperti ini. Masih di bawah umur, belum 17 tahun, nggak apa-apa berbuat seperti ini. Nggak belajar tanggung jawab. Padahal Islam bilang usia yang penting adalah usia balik. Bagaimana semestinya pendidikan itu menyiapkan anak-anak usia balik itu sudah matang sebagai seorang muslim yang bisa menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya murahaqah. Murahaqah itu kalau kita buka kamus Al-Munawi misalnya masa sebelum dewasa, kemudian sabab dan seterusnya. Ini kan yang tidak diperhatikan di konsep pendidikan kita. Maka anak SMP, anak SMA kita, kalau mau kita tes secara jujur, wudunya sudah benar belum, sholatnya sudah benar belum, bahkan mungkin mandi wajibnya sudah benar atau belum, coba kita tes, sudah benar apa belum? Itu yang dasar-dasar gitu ya. Padahal bukan hanya fikih toharoh, fikih ibadah, tapi yang lain-lainnya juga kan kewajiban sudah. Nggak ada pengecualian. Pokoknya begitu balik, apalagi anak sekarang, SD kelas 6 sudah balik. Waktu saya di Al-Sutro, saya data SD kelas 6 itu sudah banyak yang balik ternyata. Sudah balik, sholatnya masih nggak jelas. Itu yang fenomenanya gitu ya. Akibatnya apa nih? Gitu kan? Masalah dari Nabi Taurat dan seterusnya. Akibat pendidikan kita kebalik, imannya nggak diperhatikan, ibadahnya nggak diperhatikan, yang dikejar adalah akademis, yang dikejar adalah kompetensi, ya hasilnya sudah disinggung sebetulnya. Jangan sampai umat Islam itu seperti kaum Bani Israel. Dia diumpamakan seperti himar yang bawa ilmu banyak, ini kan bawa Taurat nih, bawa ilmu banyak, tapi dia nggak paham buat apa ilmu yang dimilikinya. Dia ilmunya banyak, tapi sebagai seorang hamba, dia bukan hamba yang taat. Ini seperti himar, sudah diperingatkan. Jangan umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini seperti himar, seperti orang-orang Yahudi dulu. Dikasih Taurat, dia pelajari, tapi Taurat yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, digunakan untuk membangkang kepada Allah. Itu yang pertama, memperhatikan urutan. Nanti urutannya seperti apa kita akan bahas. Yang kedua, menghindari kemubaziran. Saya yakin ayat ini mungkin kita semua sudah hafal. Surat apa ini? Al-Mu'minun. Oh iya. Surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatil khashi'un walladzina 'anil lagwi mu'ridun. Tapi karena kita bacanya enggak diresapi, ya baca lewat-lewat saja. Gitu kan? Kita baca Quran kan gitu. Pokoknya baca lewat-lewat saja gitu. Padahal ini konsep penting ini. Dan orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah selain tadi sholatnya khusyuk, kedua yaitu orang-orang yang menghindari kesia-siaan termasuk dalam pendidikan. Secara jujur pendidikan kita banyak mubazirnya. Pendidikan kita banyak mubazirnya. Coba cek flashback deh waktu sekolah. Silakan jawab pertanyaan yang saya tulis ini. PKM yang dipelajari dari SD sampai perguruan tinggi, apa coba fungsinya? Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran kan dari SD sampai perguruan tinggi. Saya waktu di Al-Sutro saya cek pelajaran bahasa Indonesia kurikulumnya apa sih dari kelas 1 sampai kelas 6. Ngulang-ngulang aja, pantun lagi, pantun kelas 4 ada, kelas 5 ada lagi, kelas 6 ada lagi, puisi 4, 5, 6 ada lagi. Coba waktu saya kuliah di UIN dapat juga bahasa Indonesia ini, Masya Allah. Begitu juga pelajaran-pelajaran yang lain. Coba lihat pelajaran sejarah kita. Saya sudah singgung juga. Waktu sanawiyah saya masih ingat betul. Salah satu pelajaran yang saya hindari adalah sejarah. Karena yang dibahas waktu saya kelas 1 itu manusia purba, masa zaman prasejarah yang katanya itulah Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, segala sesuatu itulah. Ya. Itu paling saya hindari. Karena menurut saya ini nggak benar ya.
Coba yang begitu itu dimasukkan dalam kurikulum, suruh anak-anak pelajari, ulangan, dikeluarkan soalnya dan seterusnya. Pelajaran lainnya juga gitu. Mubasir. Apalagi yang lokal-lokal gitu kan, seni budaya gitu. Ya budaya boleh, tapi jangan overdosis gitu. Proporsional aja, seperlunya. Coba apa ininya, manfaatnya bagi dunia dan akhirat gitu kan. Belajar bahasa Indonesia atau PKN atau pelajaran yang lain dari SD sampai perguruan tinggi diulang-ulang lagi materinya gitu kan. Padahal banyak yang lebih penting yang perlu dipelajari. Ini lebih penting. Saya masih ingat itu. Sosiologi, antropologi diulang-ulang aja. Dari kelas 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah itu juga materinya. Padahal yang lebih penting nggak dipelajari. Sirah itu nggak dipelajari. Padahal penting. Coba kalau kita ditanya, anak SMA nih ditanya, smart misalnya, ceritakan sirah nabawiyah Nabi dari lahir sampai wafat dengan detail. Ini anak SMA kita ditanya, coba ceritakan kisah Nabi Muhammad dari A ya sejak lahir sampai wafat. Coba berapa banyak yang bisa menceritakan? Nggak dipelajari. Giliran perang dunia 1, perang dunia 2 dipelajari itu dalam sejarah. Tukar-tukar kan? Nah ini muatan kurikulum kita, makanya harus diperbaiki. Nah ini urutan kurikulum yang benar itu seperti ini. Saya berani aja bilang benar karena ini dari Rasul dan para sahabat ke bawah. Nanti saya sebutkan juga dasarnya. Urutan kurikulum yang benar di sekolah itu seperti ini. Anak-anak belajar iman dulu, belajar Al-Quran dulu, belajar ilmu dasar Islam, kemudian life skill, baru ilmu pilihan. Ilmu itu pilihan saja. Mau jadi dokter, baru tekuni itu apa tuh? Dokter biologi, tekuni biologi. Mau jadi fisikawan, tekuni fisikawan. Tapi itu nanti, yang ini dulu nih, yang penting-penting dulu yang dipelajari. Karena tadi tujuannya, makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Itu wajib nggak ada pilihan, kecuali pilihannya keluar dari Islam, baru nggak kena kewajibannya. Kalau inni ja'ilun fil ardi khalifah itu pilihan. Mau pilih profesi apa terserah, bebas. Yang penting liya'budunya benar. Nah untuk liya'budunya benar kan pakai ini dulu, ya kan? Iman. Ini sahabat bin Abdillah menceritakan, kami itu belajar kepada Rasulullah sejak sebelum balik. Apa yang dipelajari? Fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Nata'allamal Qur'an fanazdadu iman. Kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Ketika kami belajar Al-Qur'an, iman kami bertambah. Jadi fondasinya itu iman, Al-Qur'an. Nah kalau pendidikan kita gimana? La iman wala Qur'an. Enggak ada pelajaran iman, enggak ada pelajaran Quran, gitu kan? Pendidikan kita begitu. Jadinya beda dengan generasi sahabat itu. Rasulullah 13 tahun di Mekah itu namanya iman dan tauhid. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Periode Madinah 10 tahun itu baru hukum, ibadah, muamalah dan seterusnya. Tapi 13 tahun itu iman dulu, tauhid dulu. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu kebanyakan ayat tentang tauhid, tentang keimanan. Itu dulu yang dipres oleh Rasul. Maka ketika turun ayat-ayat tentang hukum, misalnya turun Al-Maidah ayat 3, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, para sahabat dan umat Islam pada waktu itu langsung memecahkan minuman keras, alkohol dan sebagainya, arak dan sebagainya yang masih ada. Sami'na wa ata'na. Ketika turun surat Al-Ahzab ayat 59, perintah berjilbab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, disampaikan kepada kaum muslim laki-laki, kemudian kaum muslim laki-laki ini menyampaikan kepada para istrinya, langsung perempuan
itu menarik air nafas yang ada di sekitarnya untuk menutupi kepalanya dengan hijab. Imannya sudah mantap. Turun ayat yang mengharamkan riba, langsung meninggalkan riba. Nah kalau sekarang kita kan susah meninggalin riba, coba. Gimana gobloknya sebenarnya? Kita mau ninggalin riba susah, ya kan? Karena sudah disetting oleh Barat, pokoknya perekonomiannya riba. Beli rumah KPR, ya kan? Kena bunga juga, riba juga. Beli motor, mobil, kredit, kena bunga, riba juga coba. Sudah disetting kita ini. Kalau dulu begitu turun ayat tentang riba, langsung ditinggalkan riba. Imannya sudah kuat. Nah sekarang kita mau menghindari, sudah sulit. Makanya ungkapan Rasul itu telah umat akhir zaman mau menghindari riba, tetap aja kecipratan debunya, abunya. Sudah sedemikian rusaknya sistem yang dibuat. Padahal riba itu luar biasa dosanya. Nah ini iman dulu. Kalau kita kan beda ya. Tadi sudah saya singgung, Al-Quran bilang begini, belum mau melaksanakan kalau belum ada penelitian yang membuktikan. Belajar iman itu yang pokok adalah 6 rukun iman ini. Tapi bukan hanya ini. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin sudah bilang, al-imanu bid'un wa sab'un syu'batun. Iman itu punya 70 cabang. Afdaluhu qaulu la ilaha illallah. Yang paling penting, paling utama adalah tauhid, la ilaha illallah. Tapi kita tauhidnya aja belum benar, sudah belajar ilmu yang lain. Akhirnya ilmu yang kita miliki tidak membawa ketaatan kepada Allah, tidak membawa ketuntutan kepada Allah, malah kita gunakan untuk membangkang perintah Allah. Semakin pintar kita mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan. Kalau kenapa? Rasanya Dan Bisa pengen ngomong sama Zania. ya, silakan. Baik, ada 2 hal dari 6 rukun iman ini yang ditonjolkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena ini fondasinya. Kalau ini ada, maka iman-iman yang lain akan mengikuti. Makanya di At-Taubah ayat 18 misalnya Allah bilang innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Digandeng amana billah wal yaumil akhir. Rasulullah juga bilang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Iman pada Allah dan hari akhir selalu digandeng. Dan ini yang utama. Inilah yang kemudian oleh Rasul dibentuk pada diri sahabat. Sehingga perintah sholat misalnya, ketika azan berkumandang, itu sahabat langsung ke masjid. Sayyidina Umar dalam satu riwayat diceritakan pernah, karena kebunnya begitu luas, Sayyidina Umar hartanya luar biasa, kebunnya panen. Ketika panen, Sayyidina Umar sangat takjub dengan hasil kebunnya, sehingga dia lupa azan zuhur sudah berkumandang. Jarak dari kebun ke masjid cukup jauh, dulu nggak ada motor, nggak ada mobil. Naik kuda, ternyata tertinggal 1 rakaat. Kemudian Sayyidina Umar menghukum dirinya karena telah lalai dengan panggilan Allah, menyedekahkan setengah dari hartanya. Levelnya sudah sampai segitu. Begitu kuatnya iman yang ditanamkan oleh Rasul pada para sahabat. Lah pendidikan kita kan tidak begitu. Pokoknya yang dikejar kamu harus lulus UN dengan nilai berapa. Urusan sholatnya nggak benar itu urusan belakangan. Sholat nggak ditanyain oleh ini. Ya. Yang penting nilai UN-nya berapa, lulus PTN dan seterusnya. Dangkal tujuan pendidikannya. Padahal kalau lulus UN dan PTN nggak perlu sekolah
SMP SMA cukup ikut bimbel 3 bulan selesai lulus tuh, insya Allah ujian persamaan dapat ijazah. Kalau tujuannya untuk itu. Nah, pendidikan kita ini sudah disorientasi, maka kita kembalikan. Bagaimana belajar iman? Ini ada 2 lauk ya. Ini selingan, kuis. Ini hadiahnya dari panitia. 2 lauk bertemu tapi tidak bercampur. Surat apa, ayat berapa yang menjelaskan ini? Surat Ar-Rahman ayat? Suratnya udah benar. Ayatnya nggak boleh buka tema, nggak kurang. Akhir hadis ini harus Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Rabbul Masyriqi wal Maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. 2 laut yang bertemu tapi tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua laut itu seperti ada dinding yang memisahkan. Baru ketemu belakangan kan? Pokoknya kalau Al-Quran bilang iman dulu, percaya dulu, benar pasti. Gak mungkin Allah salah. Dan ternyata benar kan, terbukti. Ini ditemukan. 2 laut bertemu tapi nggak nyatu airnya, seperti ada dinding Al-Quran bilang yang memisahkan. Jadi kalau kita baca sirah, Rasul menanamkan iman itu dengan mengkaji ayat-ayat tentang alam semesta dan makhluk di bumi. Kedua dengan berkisah dan merenungkan hikmah. Ini 2 metode. Ayat-ayat makiyah itu kebanyakan berbicara tentang alam semesta dan makhluk di bumi yang ujungnya pasti dikaitkan dengan iman dan tauhid. Salahnya pendidikan kita, ilmu tentang alam semestanya dipelajari, ujung ayatnya dipenggal. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian kisah-kisah yang diajarkan bukan kisah-kisah dalam Al-Quran. Padahal sepertiga Al-Quran adalah kisah. Dan fungsi kisah seperti surat Yusuf ayat 111. Oke, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu adalah pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang berakal. Itu fungsinya. Nah, kita baca kisah dalam Al-Quran kan lewat-lewat saja, nggak orang enggak. Oke, kita lihat contohnya. Terus nanti deh. Nih, surat apa ini? Jadi saya sudah sebutin. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Ini kira-kira berbicara tentang apa? Biologi. Ya, penciptaan manusia. Ini pelajaran biologi. Jadi Al-Quran ngajak kita, ayo perhatikan diri kita sendiri. Karena pada penciptaan manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kenapa kemudian di sekolah-sekolah kita dipotong sampai summa khalaqna sampai mana? Sampai fakasawna itu malahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Dipotong sampai segini, ke bawahnya nggak dipelajari. Betul kan? Pelajaran biologi dulu masih ingat proses penciptaan manusia selesai sampai jadi manusia kan? Selesai kan? Gak ada lanjutannya kan? Gak ada. Sekuler perhatikan dulu kita. Sel sperma bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan, jadi zigot, dan seterusnya sampai jadi manusia. Udah selesai sampai situ kan? Selesai itu. Dipotong sampai sini sampai semua al-jannah kalau kemudian menjadikan makhluk yang berbentuk lain itu manusia. Dipotong sampai sini. Di sininya udah nggak disampaikan sekuler. Jadinya kita manusia-manusia sekuler gitu. Padahal lanjutannya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Imannya di sini. Kemudian ingatkan tentang iman pada hari akhir ini. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Yang merasa wajahnya ganteng, cantik dan sebagainya, jangan bangga, jangan sombong dan sebagainya. Kenapa? Karena summa innakum ba'da dzalika lamayitun.
setelah itu kamu pasti mati. Ingatkan lagi, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, setelah itu kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ini yang nggak disampaikan. Itu pendidikan kita. Masih banyak, kalau saya mau sebut banyak, ini contoh aja. Ini biologi. Satu lagi biar lebih jelas. Ini surat apa? Surat Qaf ayat surat ke-50. Ini pelajaran tentang apa nih? Geografi. Pelajaran geografi tentang hujan. Al-Quran mengajak kita memerhatikan hujan. Ini real. Al-Quran itu mengajarkannya mudah. Kita melihat hujan kan? Coba perhatikan hujan itu kayak gimana. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fatbatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang membawa berkah, kami tumbuhkan pohon-pohon dan biji yang diketam atau dipanen. Wan nakhla basiqatil laha talqun nadid, dan pohon kurma yang memiliki mayang yang bersusun-susun. Nah, udah kan? Dipotonglah sampai sini juga pendidikan geografi kita, bahwa hujan itu prosesnya matahari menyinari laut, kemudian terjadi penguapan, kemudian tertiup angin, turunlah hujan, tumbuhlah pepohonan, buah-buahan dan seterusnya. Selesai sampai di situ pelajarannya, ya kan? Mana ada guru geografi yang nyambungin ke bawahnya? Nggak ada. Sama dengan guru biologi kita dulu, nggak ada tuh yang nyambungin ke bawahnya. Padahal Al-Quran bilang, rizqul lil ibad, yang demikian itu rezeki bagi hamba-hamba. Kalau sebagai hamba berarti ada pemberi rezekinya. Siapa pemberi rezekinya? Allah. Dan diingatkan lagi, wa hayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan tanah sesudah matinya, kata likal khuruj, demikian pula kamu akan dibangkitkan. Diingatkan lagi tentang hari kiamat, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Lagi-lagi ininya dipotong, nggak sampai juga ke anak didik, ya kan? Jadinya anak didik kita nggak kenal Allah, iman kepada hari akhirnya setengah-setengah. Kalau orang yang iman kepada Allah dan hari akhirnya mantap, ketika dia berbuat kesalahan dia mudah kembali lagi, dia mudah dinasehati, gitu. Karena dia meyakini semua ada pertanggungjawabannya. Bukankah ketika semua orang meyakini bahwa ada pertanggungjawaban di akhirat nanti, dia akan jujur, dia akan amanah dan seterusnya. Baik, saya percepat. Ini belajar Al-Quran. Tahapannya adalah mendengar, membaca, menghafal, mengkaji atau menelah tafsirnya. Ini tahapannya belajar Quran. Wa ja'ala lakus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Itu urutannya. Karena Allah ngasih kemampuan kepada kita itu mendengar dulu, kemudian melihat, baru berpikir dan merasa. Jadi tahapan belajar itu mendengar dulu, talaki dulu, dengerin gurunya baca yang benar, kemudian dibaca, menghafal, mengkaji dan menelah. Sekolah kita kemudian juga nggak ada yang menganjurkan menghafal Al-Quran itu, termasuk saya sejak saya SD, sanawiyah pada masuk, aliyah pula masuk, nggak ada satu guru waktu di aliyah yang menganjurkan menghafal Quran, tapi cuma pelajaran dia doang, Quran hadis doang yang ada di kurikulum, selebihnya nggak dianjurin, salah juga gitu. Kita nggak pernah diajarkan oleh guru untuk menghafal Al-Quran, betul kan? Jujur aja lah, aku, gitu. Mari kita akui dosa kita bersama, betul kan? Gak ada. Padahal menghafal Al-Quran itu memiliki keistimewaan luar biasa. Saya di broadcast sama teman penelitian bahwa menghafal Al-Quran itu akan memudahkan menyerap ilmu yang lain. Karena ketika menghafal Al-Quran, kita menghafal, bayangkan kita menghafal dengan sedetil itu, titik koma yang kita hafal, tanda waktunya kita hafal, maka ilmu lain akan lebih mudah. Makanya ulama-ulama dulu, ilmuwan dulu itu menghafal Qurannya di usia belia. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, Imam Nawawi 8 tahun hafal Quran, Imam Tabari 7 tahun, Imam Suyuti 8 tahun, Ibnu Qudamah 7 tahun. Rata-rata di bawah 10 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Selanjutnya dia mempelajari kepakarannya masing-masing, dan itu dimudahkan. Kita kan kebalik itu, sehingga Al-Quran nggak membekas buat kita. Yang makan kita benar. Baru kemudian belajar tafsirnya.
supaya paham juga. Tapi tadi iman dulu supaya belajar tafsirnya kemudian nggak digunakan untuk menafsirkan Al-Quran seenaknya. Azwaja litaskunu ilaiha, berpasangan. Berpasangan itu nggak harus beda jenis, bisa juga sesama jenis. Kan ngawur. Ada yang menafsirkan begitu. Karena nggak imannya belum gitu lagi. Panjang jelaskan. Ilmu dasar Islam ini harus dipelajari setelah Al-Quran, hadis karena sumber pendahulu Islam, kemudian fikih dan mulai fikih toharoh, ibadah dan seterusnya, sirah. Kenapa penting belajar sirah? Karena aplikasi Al-Quran dan hadis itu ada pada sirah. Kita mau lihat contoh pengamalan Al-Quran dan hadis yang benar itu seperti apa sih? Lihatnya di mana coba? Baca kisah Nabi Muhammad dan para sahabat, betul kan? Itu contoh aplikasi Al-Quran dan hadis. Maka penting belajar sirah. Nah, kalau kita kan kembali sejarah dunia kita hafal, sejarah Nabi sendiri nggak hafal. Coba saya tanya, ngetes nih. Nabi lahir tanggal bulan tahun berapa? Nabi kita Nabi Muhammad lahir tanggal bulan tahun berapa? Coba sebut awal tahun. Kalau Hijriah sepertinya tahun Hijriah juga. Tahun berapa? Biasanya 12 sebut awal tahun gajah, gitu. Dulu saya diajarin begitu sama guru saya di MI, di MS, dan 12 sebut awal tahun gajah. Kita mengenal nggak tahun sebelum Masehi? Mengenal kan? Mengenal kita dalam sejarah tahun sebelum Masehi. Kenapa kita nggak mengenal tahun sebelum Hijrah? Supaya sinkron, kalau tanggalnya Hijriah, tahunnya Hijriah, jangan tanggalnya Hijriah, tahunnya Masehi. Nah kita bisa gunakan tahun sebelum Hijrah. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun berarti 53. Hijrah ke Madinah berarti 12 Rabiul Awal, 53 tahun sebelum Hijrah. Ini nanti kalau tanya tanggal bulan lahir Nabi jawabannya. Bahasa Arab ini juga penting dipelajari karena ilmu keislaman akan bisa dikaji dengan kita menguasai bahasa Arab. Walaupun sekarang sudah banyak itu. Ini yang life skill. Setelah ilmu tadi iman sudah, Al-Quran sudah, ilmu dasar-dasar Islam sudah dipelajari, baru belajar ini wirausaha dan perencanaan keuangan. Ini juga penting karena Nabi kita pedagang. Kalau nabinya umat Nasrani itu dokter, Nabi saya itu dokter, Nabi kita pedagang. Tentunya kita nggak jadi umat Nabi Daud, kalau jadi umat Nabi Daud sulit kita mengikutinya, ya kan? Nabi Daud itu apa? Raja kan? Sulit kita jadi raja. Mungkin Nabi kita itu pedagang. Jadi belajar wirausaha juga penting. Perencanaan keuangan. Kenapa? Karena dia akan memasuki fase berumah tangga. IT agrobisnis menulis bahasa Inggris ini istihad saya. Kalau sudah di wilayah ini wilayah istihad, silakan disesuaikan. Kalau yang di atas sana itu sudah sistem pendidikan pada masa Nabi, sahabat Nabi itu seperti itu tadi. Kalau di sini silakan beristihad. Nah berikutnya ilmu. Nah baru belajar matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia dan seterusnya. Ini kata Imam Ghazali. Ilmu itu ada dua, ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu tadi yang disebutkan, yang iman Al-Quran, ilmu dasar-dasar Islam itu fardu ain. Setiap muslim, anak siapapun mau jadi apapun nanti gedenya wajib belajar fardu ain. Karena itu untuk wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang fardu kifayah betul ada umat muslim yang harus jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi yang macam-macam lainnya. Tapi fardu ainnya harus dilakukan untuk semuanya. Nanti silakan pilih masing-masing. Harusnya urutannya begitu. Nanti jadinya juga benar-benar pakar, nggak setengah-setengah. Kita kan setengah-setengah. Saking banyaknya kurikulum, akhirnya semua setengah matang, setengah mentah. Gitu kan? Nggak ada yang benar-benar matang. Jadi kalau saya dulu sekolah, kalau dulu sudah ada homeschooling, saya milih homeschooling. Benar kan? Asli. Habisin waktu tuh belajar semua pelajaran dipelajari. Mubazir.
yang mestinya dipelajari nggak dipelajari. Agama coba di sekolah kita 2 jam termasuk Risma. Seminggu 2 jam. Bayangin, diajarin apa anak-anak? Giliran matematika 6 jam, bahasa Indonesia 6 jam, IPA 6 jam. Padahal tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali. Iman aja ada 70 cabang. Coba. Imam Baihaqi menghimpunnya tuh Al-Jami fi Syu'batil Iman. Jadi bikin kitab namanya Himpunan Cabang-cabang Iman, ada 70 cabang. Kan maksudnya itu kita telaah, kita breakdown jadi kurikulum iman, kita ajarkan ke anak-anak. Yang ilmu dasar Islam juga gitu, kita breakdown, kita tuangkan buku, kita ajarkan ke anak-anak. Itu yang harusnya diajarin dulu. Urusan matematika, IPA itu nanti aja belakangan. Coba tunjukkan sekarang sekolah mana yang sistemnya kayak gitu. Gak ada. Ada sih 1-2. Saya tahu. Ada yang saya tahu ada Kitab Al-Fatih dan Madrasah Al-Fatih diinisiasi oleh Ustaz Budha Azhari sama Ustaz Muhammad Iqbal. Kitabnya baru jalan 3 tahun, Madrasah Al-Fatihnya baru buka tahun ini 2014. Dan itu menerapkan 100% konsep ini yang saya sampaikan. Sampai bayarnya